Berpeluang jumpa di Piala AFF, Timnas Indonesia dan Brunei cetak sejarah. Brunei Darussalam berpeluang besar melengkapi 5 kontestan grup A Piala AFF 2022 yang sebelumnya sudah ditempati oleh Timnas Indonesia, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Hal tersebut tidak terlepas dari kesuksesan Brunei memenangkan leg pertama playoff Piala AFF 2022 kontra Timor Leste dengan kemenangan besar. Jika Brunei tampil di Piala AFF 2022, ini merupakan keikutsertaan kedua mereka di ajang 2 tahunan ini. Penampilan perdana Brunei tersaji pada tahun 1996. Saat itu, negara yang berada di Pulau Kalimantan itu menang 1 kali dari 5 laga yang dimainkan di fase grup. Saat itu lawan-lawan Brunei adalah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Setelah Piala AFF 1996, ada berbagai alasan kenapa Brunei gagal ambil bagian di ajang ini. Selain karena gagal lolos dari kualifikasi atau playoff, Brunei juga sempat terkena hukuman dari FIFA. Karena itu, jika benar bersua di Piala AFF 2022, Brunei dan Timnas Indonesia akan mencetak sejarah untuk pertama kalinya saling jumpa di event terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sesuai jadwal, laga Brunei versus Timnas Indonesia akan dilangsungkan di markas Brunei pada tanggal 26 Desember 2022. Selain bertandang ke markas Brunei, Timnas Indonesia juga melakoni laga tandang ke rumah Filipina, yakni pada tanggal 2 Januari 2023. Selain itu, Timnas Indonesia juga 2 kali bertugas sebagai tuan rumah, yakni menghadapi Kamboja pada tanggal 23 Desember 2022 dan Thailand pada tanggal 29 Desember 2022. Nantinya hanya juara grup dan runner-up yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Efek Sintayong, Witan jadi solusi lini serang AS Trenčín. Keberhasilan Witan Sulaiman mencetak gol debut di Liga Slovakia secara tak langsung akan membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong senang. Selain menyelamatkan AS Trenčín dari kekalahan, Witan Sulaiman juga membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu pemain serba bisa di sektor penyerangan. Sebagaimana diketahui, pada laga tersebut Witan tampil dari bangku cadangan semenit pasca timnya kebobolan. Pelatih Marian Zeman awalnya memasang pemain 21 tahun itu sebagai penyerang sayap kanan. Namun dalam prakteknya, Witan Sulaiman diberikan lisensi untuk tampil lebih ke dalam. Alhasil pergerakan Witan lebih seperti striker murni atau nomor 9 alih-alih winger. Kelincahan dan mobilitas Witan pada akhirnya sukses membuat AS Trenčín menyamakan kedudukan 1-1. Dia mencetak gol pada menit ke-83 usai menerima umpan silang dari Samuel Kozlowski di muka gawang. Kemampuan Witan mengemban tugas sebagai ujung tombak jelas menjadi angin segar untuk Sintayong yang kerap kesulitan menemukan penyerang tajam untuk Timnas Indonesia. Kemampuan Witan yang bisa bermain di banyak posisi dan kini terbukti cukup efektif di posisi penyerang tengah, juga bisa memberikan Sintayong opsi untuk lini depan Garuda. Bahkan media Malaysia Makan Bola mengakui bahwa pemain kelahiran Palu tersebut saat ini menjadi pahlawan AS Trenčín. Nasib pemain naturalisasi tak jelas, media Vietnam kegirangan. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh yang tinggal menunggu surat keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, serta mengucap sumpah di kantor Kemenkumham, Kanwil Republik Indonesia mendapatkan sorotan lebih dari media Vietnam Total 24/7. Sebagai informasi, orang yang dipercaya PSSI untuk mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, yakni Hamdan Hamedan, optimis Presiden Jokowi bakal mengeluarkan kepres dalam waktu dekat. Dengan begitu, Jordi Amat dan Sandy Walsh berpeluang besar membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Namun Total 24/7 menilai Jordi Amat dan Sandy Walsh belum tentu bisa membela Timnas Indonesia, sekalipun memegang paspor Indonesia.
Penyebabnya karena Jordi Amat dan Sandy Walsh belum tentu mendapatkan izin dari klubnya masing-masing untuk membela skuad Garuda di Piala AFF 2022. Sekedar diketahui Piala AFF 2022 bukanlah agenda resmi FIFA. Dengan begitu, klub-klub berhak menolak melepas pemain mereka ke tim-tim yang mentas di Piala AFF 2022. Terlebih untuk Sandy Walsh ketika Piala AFF 2022 bergulir pada 20 Desember 2022. Liga Belgia 2022-2023 kembali berputar setelah istirahat 1 bulan usai Piala Dunia 2022. Pendaftaran pemain untuk Piala AFF 2022 paling lambat pada Minggu 20 November 2022. Menarik untuk menanti apakah PSSI bisa menyertakan dua nama tersebut ke Piala AFF 2022 atau tidak.